Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam sepi, siapakah dirimu yang sejati sebelum engkau mengenakan nama dunia? Ada sebuah rahasia yang tersimpan jauh di balik tirai alam malakut. Sebuah nama ruh yang hanya dipanggil oleh Tuhan. Nama yang menjadi saksi janji kita di hadapannya, jauh sebelum jasad ini lahir ke bumi. Hari ini, mari kita selami kisah yang jarang tersingkap. Sebuah perjalanan batin menuju pintu misteri terbesar, mengenali nama sejati ruh kita. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, karena bisa jadi apa yang akan kau temukan malam ini akan mengguncang kesadaranmu. Dan bila engkau merasakan getarannya, jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan, serta tekan tombol like agar lebih banyak jiwa yang ikut terbimbing dalam perjalanan ini. Karena siapa tahu, video ini adalah jalan bagimu untuk mengingat nama sejati yang pernah engkau lupakan. Bab 1. Sebuah nama yang tidak pernah kita dengar. Sejak awal penciptaan manusia, ada sebuah rahasia besar yang jarang dibicarakan, bahkan oleh orang-orang yang hidup dalam kesalehan sekalipun. Kita mengenal nama yang diberikan oleh orang tua di dunia, sebuah sebutan yang dicatat di buku sipil, dipanggil oleh guru di sekolah, bahkan diukir pada batu nisan ketika jasad ini berakhir. Tetapi sedikit sekali yang menyadari bahwa di balik nama duniawi itu, ada sebuah nama lain yang lebih tua, lebih asli, dan lebih suci. Nama yang tak pernah lahir dari lisan manusia, melainkan dari panggilan langit. Sebuah identitas abadi yang melekat pada ruh sejak ia pertama kali disaksikan di hadapan Tuhan. Nama itu tidak pernah diajarkan di dunia, dan tidak ada satupun kitab resmi yang menuliskannya secara lengkap, karena ia hanya bisa dikenali oleh hati yang tercerahkan. Nama ruh bukanlah rangkaian huruf sebagaimana kita menyebut nama di dunia. Ia adalah sebuah getaran, gema yang mengalun di ruang tak berbatas. Sebuah panggilan yang bahkan malaikat pun tunduk ketika mendengarnya. Dalam bahasa dunia, kita tidak mampu menerjemahkan sepenuhnya, karena nama itu bukan sekadar bunyi, melainkan cahaya yang beresonansi dengan inti ruh. Bayangkan ada sebuah nada yang tidak pernah kita dengar, tetapi ketika terdengar, ia langsung membuat kita merasa pulang, merasa dikenali, merasa kembali pada asal-usul diri yang sesungguhnya. Inilah rahasia mengapa sebagian manusia merasa kosong meskipun hidupnya penuh, sebab mereka belum pernah mendengar panggilan nama sejatinya. Banyak orang tidak pernah sadar bahwa di momen-momen tertentu dalam hidup, nama itu pernah hampir terdengar. Saat tidur, ketika ruh kita naik ke dimensi lain, ada gema samar yang diperdengarkan. Hanya saja kesadaran dunia menutupinya ketika kita terbangun. Ada juga yang merasakannya ketika sedang bermeditasi, berzikir, atau terhanyut dalam kesunyian malam. Sebuah bisikan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada suara gaib memanggil dari kejauhan, tanpa wujud, tanpa rupa, namun meninggalkan getaran yang membuat hati bergetar tanpa alasan. Sayangnya, kebanyakan manusia menutupinya dengan logika, menganggapnya halusinasi, padahal itu adalah pintu menuju rahasia paling dalam. Mengapa nama ini begitu tersembunyi? Karena dunia adalah panggung ujian. Dunia bukan tempat untuk mengingat segalanya, melainkan untuk membuktikan seberapa dalam kita mencari. Jika manusia mengingat nama ruhnya sejak awal, maka perjalanan hidup tidak lagi memiliki makna, karena semua rahasia sudah terbuka. Maka tabir pun diturunkan, dan manusia dipaksa mencari jati dirinya dalam kebingungan, agar pencarian itu menjadi bukti cinta, kerinduan, dan kesungguhan menuju sang pemilik nama. Namun bagi mereka yang berusaha menyingkap tabir, perlahan cahaya itu muncul, dan pada suatu titik, panggilan nama ruh akan terdengar jelas, menghancurkan segala topeng dunia. Dan disinilah misteri besar menanti setiap jiwa. Apakah kita hanya akan puas dengan nama fana yang diberikan dunia, ataukah kita berani mencari panggilan sejati yang disimpan rapat di alam malakut? Sebab saat ruh kembali dipanggil untuk pulang, dunia tidak lagi mengenal kita dengan nama yang pernah diagungkan. Yang dipanggil adalah nama ruh, nama yang asli, nama yang akan menggema di hadapan Tuhan. Jika sejak sekarang kita tidak pernah berusaha mengenali panggilan itu, bagaimana mungkin ruh kita tidak terkejut ketika tabir dibuka?
Bab 2, Bisikan Malakut yang Terlupakan. Di tengah keheningan malam, saat dunia tertidur dalam gelapnya mimpi, ada suara samar yang kadang berusaha menyelinap ke dalam hati manusia. Sebagian orang mengabaikannya sebagai sekadar ilusi, sebagian lagi menganggapnya bisikan pikiran. Tetapi bagi yang memiliki mata batin, ia adalah sebuah panggilan. Bukan panggilan dunia, bukan pula suara dari sesama manusia, melainkan gema dari alam malakut, dimensi tempat ruh pertama kali diperkenalkan pada dirinya sendiri. Di sanalah nama sejati kita diperdengarkan, dan dari sanalah ia terkadang mengirimkan bisikan yang samar, seolah mengingatkan kita pada sesuatu yang telah lama kita lupakan. Bisikan ini tidak dapat ditangkap oleh telinga jasmani, karena ia hanya hadir dalam kepekaan batin yang halus. Pernahkah Anda merasakan bulu kuduk berdiri tiba-tiba, padahal tidak ada apa-apa di sekitar? Atau tiba-tiba merasa seperti ada yang memanggil, meski tidak ada seorang pun di sekeliling Anda? Itulah momen ketika tabir dunia menipis, dan gema nama ruh Anda hampir terdengar. Namun, karena manusia terikat dengan keterbatasan, gema itu hanya hadir sebagai sensasi samar, sebuah getaran yang membuat hati bergetar tanpa bisa dijelaskan. Alam malakut seolah berusaha mengetuk pintu hati kita, namun seringkali kita terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia untuk mendengarnya. Para arif billah, mereka yang hidup dalam kedalaman batin, sering menyebutkan bahwa nama ruh adalah kunci untuk mengenali jalan pulang. Ia adalah tanda yang dipakai malaikat untuk membedakan setiap jiwa, dan ia adalah identitas abadi yang ditetapkan pada saat perjanjian primordial di hadapan Tuhan. Ketika ruh ditanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Maka setiap ruh menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami." Saat itu pula nama asli kita dipanggil, sebuah nama yang direkam bukan dengan tinta, tetapi dengan cahaya. Dunia mungkin melupakannya, tetapi alam malakut tidak pernah kehilangan catatan itu. Bahkan saat ini, malaikat masih mengenal kita dengan nama itu, meski kita sendiri tidak mengetahuinya. Namun ada pertanyaan yang menghantui. Mengapa kita tidak mengingat nama itu dengan jelas? Jawabannya sederhana, namun penuh rahasia. Dunia adalah tirai, dan lupa adalah bagian dari ujian. Jika kita mengingat semua yang terjadi sebelum kelahiran, maka perjalanan hidup ini tidak lagi memiliki nilai. Kita harus mencari, harus berusaha, harus meraba dalam kegelapan, agar pencarian itu menjadi saksi cinta dan kerinduan kepada Sang Pencipta. Justru karena lupa, kita diberi kesempatan untuk menemukan kembali. Dan saat seseorang berhasil mendengar gema nama ruhnya, meski hanya sekali seumur hidup, seluruh dunianya akan berubah. Ia tidak lagi hidup untuk panggilan dunia, karena ia sudah merasakan panggilan abadi yang jauh lebih nyata. Bisikan malakut itu masih ada, menunggu mereka yang mau mendengarkan. Ia tidak akan datang dengan keras, tidak akan menjerit atau memaksa. Ia datang lembut, seperti angin yang menyapa, seperti cahaya yang menyelinap. Namun jika kita terus menutup hati, suara itu akan semakin jauh, hingga ruh ini kembali kepadanya tanpa pernah mengenali identitas sejatinya. Maka pertanyaannya, akankah kita terus mengabaikan bisikan itu? Ataukah kita berani mendekat dan membiarkan diri kita dipanggil dengan nama yang telah lama kita lupakan? Bab 3, Cermin Jiwa dalam Nama Ruh. Manusia sepanjang hidupnya sibuk membangun identitas di dunia. Kita bangga dengan nama keluarga, gelar akademik, jabatan, bahkan julukan yang diberikan orang lain. Tetapi semua itu hanyalah kulit luar, sementara inti diri tetap tersembunyi. Identitas sejati tidak pernah tergantung pada apa yang ditulis manusia, melainkan pada sebuah panggilan gaib yang tertanam dalam ruh sejak awal penciptaan. Nama ruh adalah cermin jiwa, ia bukan sekadar tanda, melainkan pantulan dari siapa kita sebenarnya di hadapan alam malakut. Siapapun yang berani menatap cermin itu akan menemukan bahwa dirinya jauh lebih tua, lebih agung, dan lebih misterius daripada sekadar jasad yang berjalan di bumi. Nama ruh adalah peta perjalanan hidup. Ia memuat misi yang dibawa sejak awal, tujuan yang harus ditunaikan, dan cahaya yang disematkan sebagai bekal. Saat malaikat mendengar nama itu, mereka tahu arah hidup kita, tahu potensi cahaya yang bisa dipancarkan, dan tahu peran apa yang harus kita jalani
di panggung dunia. Namun karena dunia adalah tirai, manusia hanya melihat dirinya sebagai sosok terbatas. Kita mengira jati diri ditentukan oleh pekerjaan, kekayaan, atau status sosial, padahal itu semua hanyalah lapisan tipis yang bisa hancur kapan saja. Identitas sejati tetap abadi, tersembunyi dalam nama ruh yang hanya bisa dibuka dengan kunci kesadaran. Sebagian orang merasakan tarikan gaib dalam hidupnya, tanpa tahu mengapa. Mereka merasa asing di tengah keramaian, merasa tidak pernah cocok dengan dunia, dan hatinya selalu mencari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Itulah tanda bahwa gema nama ruh mereka masih beresonansi di dalam batin. Meski tidak mampu menyebutkannya secara jelas, jiwa mereka terus diarahkan oleh cahaya yang berasal dari panggilan aslinya. Orang-orang seperti ini cenderung mendekati jalan kebenaran, mencari makna dalam doa, zikir, atau renungan panjang, seolah ada suara tak terlihat yang terus memanggilnya pulang. Namun, tidak semua manusia mengalami hal itu. Ada yang benar-benar larut dalam nama dunia, hingga cermin jiwa mereka tertutup rapat oleh debu kesibukan dan keserakahan. Mereka mengejar panggilan manusia, tetapi tidak pernah mendengar panggilan malakut. Mereka bisa menjadi terkenal, dihormati, bahkan ditakuti, namun tetap merasa kosong, karena jiwa mereka tidak pernah disentuh oleh cahaya nama sejati. Bagaimana mungkin seseorang merasa utuh jika ia tidak pernah dipanggil dengan nama aslinya? Segala gelar dan penghormatan dunia tidak mampu mengisi kehampaan yang hanya bisa dijawab oleh panggilan abadi. Cermin jiwa itu selalu ada, menunggu untuk dibuka. Tetapi menatapnya bukanlah perkara mudah. Siapa yang berani menyingkap tabirnya akan berhadapan dengan kebenaran yang telanjang, tanpa topeng, tanpa kepalsuan. Dan kebenaran itu bisa menakutkan, karena ia menyingkap semua sisi diri, baik cahaya maupun kegelapan. Namun justru dari sana, manusia bisa mengenali siapa dirinya, dari mana ia datang, dan kemana ia akan kembali. Pertanyaannya kini, beranikah kita menatap cermin itu, ataukah kita akan terus bersembunyi di balik nama dunia yang fana? Bab 4. Panggilan yang membuka tabir. Ada saat-saat tertentu dalam hidup manusia di mana tirai dunia seolah menipis, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan mulai terasa. Mungkin terjadi dalam hening malam, ketika doa dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati, atau dalam detik-detik genting, ketika hidup berada di antara harapan dan keputusasaan. Pada momen itu, sebagian orang merasakan ada panggilan gaib yang menyusup ke dalam batin. Sebuah suara tanpa suara, sebuah cahaya tanpa wujud. Itulah detik di mana nama ruh hampir terucap kembali, seakan langit mencoba mengetuk pintu kesadaran manusia untuk membuka tabir yang lama menutupi identitas sejati. Nama ruh bukanlah sekadar panggilan, ia adalah kunci pembuka gerbang dimensi. Ketika ia diperdengarkan, seluruh lapisan kesadaran manusia akan bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang sudah lama hilang kini kembali hadir. Hati menjadi gemetar, air mata mengalir tanpa sebab, dan jiwa seakan ditarik menuju sesuatu yang sangat akrab, meski tidak pernah benar-benar diingat. Ini bukan sekadar pengalaman emosional, tetapi sebuah getaran kosmik yang membangunkan memori purba yang tersimpan dalam inti ruh. Sebuah tanda bahwa jiwa sedang dipanggil pulang, meski tubuh masih terikat di bumi. Banyak orang yang ketika mengalami hal ini memilih untuk mengabaikannya. Mereka takut, bingung, atau menganggapnya sebagai khayalan. Padahal setiap panggilan seperti itu adalah peluang langka, sebuah undangan dari alam malakut untuk membuka sedikit tabir yang menyelubungi. Menutupinya berarti kembali menenggelamkan diri dalam dunia yang penuh kepalsuan. Sementara membukanya berarti memasuki jalan pencarian yang tidak akan pernah sama lagi. Disinilah letak ujian terbesar. Apakah manusia berani menjawab panggilan itu? Ataukah ia memilih menutup telinga batinnya dan terus larut dalam hiruk-pikuk dunia? Para pencari sejati tahu bahwa sekali nama itu mulai bergaung dalam jiwa, tidak ada jalan untuk kembali menjadi sama. Hidup mereka akan berubah. Dunia yang dulu terasa penuh warna, kini terlihat semu. Hal-hal kecil yang dulu memuaskan, kini terasa hambar. Hati mereka hanya tertuju pada satu hal,
menemukan kembali panggilan itu hingga terdengar dengan jelas, hingga tidak ada lagi tirai yang memisahkan antara dunia dan malakut. Nama ruh mereka menjadi magnet yang menarik jiwa semakin dekat pada cahaya asalnya, dan setiap langkah hidup berubah menjadi perjalanan pulang. Namun, bagi yang menutup mata, panggilan itu akan semakin pudar, hingga akhirnya hilang ditelan kesibukan dunia. Dan ketika ruh mereka dipanggil saat ajal tiba, nama itu terdengar begitu asing, seolah mereka mendengar suara yang tidak pernah dikenali. Betapa memilukan ketika panggilan sejati terdengar di ujung kehidupan, namun jiwa sudah terlalu jauh terpisah untuk mengenalinya. Maka sebelum semuanya terlambat, bisikan itu harus dicari, ditelusuri, dan dijawab, agar tabir tidak hanya terbuka saat maut datang, melainkan sejak ruh masih diberi kesempatan berjalan di bumi. Bab 5. Jejak nama dalam mimpi dan kesunyian. Sejak dulu manusia menganggap mimpi sebagai misteri yang sulit dijelaskan. Ada mimpi yang sekadar permainan pikiran, ada pula mimpi yang membawa pesan yang terasa lebih nyata dari kehidupan itu sendiri. Dalam kedalaman mimpi tertentu, sebagian orang merasakan ada suara yang memanggil, ada cahaya yang mendekat, atau bahkan ada rasa seakan sedang dipanggil pulang. Tidak jarang, meski terbangun, sisa getaran itu masih terasa. Itulah salah satu jejak samar dari nama ruh yang muncul di alam mimpi. Saat tirai dunia melemah dan pintu menuju malakut sedikit terbuka. Nama ruh memang jarang terdengar jelas, tetapi ia kadang hadir sebagai simbol, sebagai cahaya, atau sebagai perasaan asing yang sulit dicerna. Ada orang yang bermimpi melihat dirinya dipanggil dengan sebutan yang tidak pernah ia kenal, namun terasa begitu akrab. Ada pula yang merasakan kehadiran sosok cahaya yang tidak menyebut nama duniawinya, melainkan sesuatu yang membuat jiwanya berguncang. Semua itu adalah tanda bahwa alam malakut masih berusaha mengingatkan kita, meski dunia berulang kali menutupinya. Mimpi menjadi jembatan, sekilas memperlihatkan bahwa ada identitas lain yang menunggu untuk ditemukan. Kesunyian juga seringkali menjadi ruang bagi nama ruh untuk berbisik. Ketika manusia menjauh dari kebisingan, mematikan hiruk-pikuk dunia, dan masuk ke dalam kedalaman hening, tiba-tiba ada rasa yang berbeda. Hati bergetar tanpa sebab, pikiran terasa dipanggil ke tempat yang tak terlihat. Tidak ada suara nyata, tetapi batin merasa sedang dipanggil. Inilah mengapa para salik, para pencari jalan batin, senantiasa menjadikan sunyi sebagai sahabat. Dalam sunyi, bisikan ruh lebih mudah terdengar, karena dunia tidak lagi menutupi. Namun tidak semua orang berani masuk ke dalam sunyi. Banyak yang takut akan keheningan karena di sana suara hati menjadi terlalu jelas. Mereka terbiasa berlindung dalam keramaian agar tidak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Padahal justru dalam sunyi itulah cermin jiwa memantulkan kebenaran. Dan salah satu pantulan terhalus yang bisa muncul adalah gema samar dari nama ruh. Mereka yang sabar tinggal di keheningan akan mulai merasakan panggilan itu semakin nyata, hingga ia berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah demi langkah. Nama ruh meninggalkan jejaknya di banyak tempat, dalam mimpi, dalam sunyi, dalam doa, bahkan dalam momen-momen ajaib yang tidak bisa dijelaskan. Namun hanya hati yang peka yang mampu menafsirkan. Kebanyakan manusia menganggapnya kebetulan, padahal itu adalah undangan halus dari alam malakut. Pertanyaannya, beranikah kita memperhatikan jejak itu, ataukah kita akan terus menutup mata hingga panggilan itu lenyap dan hanya terdengar saat ajal menjemput? Bab 6. Malaikat yang mengenali nama ruh. Sejak awal penciptaan, setiap ruh telah dicatat dengan tanda yang unik, tanda yang bukan sekadar huruf atau angka, melainkan cahaya yang bergetar dalam dimensi tak kasat mata. Itulah yang membuat setiap ruh berbeda satu sama lain. Meski manusia di dunia bisa memiliki nama yang sama, dalam catatan langit tidak ada yang keliru, tidak ada yang tertukar. Dan menariknya, para malaikat mengenali kita bukan dari nama duniawi yang digunakan manusia, tetapi dari nama ruh yang terpatri sejak awal. Ketika malaikat melihat ruh kita, mereka tidak bertanya siapa nama kita di dunia, karena yang mereka dengar hanyalah panggilan asli yang bersumber dari cahaya. Nama ruh adalah tanda pengenal di hadapan malaikat. Mereka menggunakannya bukan hanya untuk mengenali, tetapi juga untuk membimbing. Ada saat-saat tertentu,
terutama dalam doa atau zikir yang khusyuk, di mana manusia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menyambut doanya dengan cepat. Seolah ada jalur terbuka yang tidak dimengerti oleh logika. Sebenarnya yang terjadi adalah gema nama ruh mulai beresonansi dengan alam malakut, dan malaikat segera mengenali panggilan itu. Seperti seorang musafir yang mendengar teriakan nama asli temannya di tengah keramaian, para malaikat langsung tahu kepada siapa doa itu diarahkan. Inilah mengapa para ahli makrifat selalu mengatakan bahwa doa yang keluar dari hati jauh lebih kuat daripada doa yang hanya diucapkan lisan. Sebab ketika hati bergetar, ia tidak sekadar menyebut nama Tuhan, melainkan memanggilnya dengan cahaya asli ruh. Pada momen itulah, malaikat yang ditugaskan menjembatani doa manusia akan segera menolong, karena mereka mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar telinga dunia. Nama asli ruh yang memanggil dari kedalaman. Nama itu bukan sekadar identitas, tetapi juga sandi yang membuka jalur komunikasi antara manusia dengan dimensi langit. Namun ada sisi lain yang membuat banyak manusia lalai. Karena terlalu tenggelam dalam nama duniawi, mereka sering lupa bahwa malaikat tidak mengenali panggilan dunia. Mereka bisa terkenal di bumi, tetapi asing di langit. Mereka bisa diagungkan oleh manusia, tetapi hampa di hadapan malaikat. Betapa ironisnya jika kita hidup dengan nama besar yang bergema di bumi, tetapi saat ruh dipanggil dengan nama sejatinya, kita justru kebingungan, tidak mengenali panggilan itu. Pada akhirnya, yang akan menyambut kita bukanlah sebutan dunia, melainkan panggilan ruh yang sesungguhnya. Maka, orang-orang yang dekat dengan cahaya nama ruh mereka seolah lebih mudah diterangi oleh malaikat. Hidupnya mungkin tidak selalu kaya, tidak selalu mulus, tetapi ada semacam perlindungan halus yang selalu menyertainya. Sebab, ia tidak pernah benar-benar asing di mata malaikat. Nama ruhnya masih jelas, masih hidup, masih bersinar. Dan saat ajal tiba, panggilan itu akan terdengar begitu akrab, bukan asing. Pertanyaannya kini, apakah kita ingin dikenali di bumi, ataukah lebih penting untuk dikenali di langit? Bab 7, Nama Ruh dan Perjanjian Purba. Di sebuah dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh logika, sebelum bumi, waktu dan jasad ini diciptakan, ruh kita pernah berdiri di hadapan Tuhan. Saat itu semua ruh dikumpulkan, tanpa jasad, tanpa nama duniawi, tanpa identitas fana. Hanya cahaya yang bersinar dalam wujud paling murni. Pada saat itulah sebuah perjanjian besar terjadi. Perjanjian yang disebut mitsak atau janji primordial. Tuhan bertanya kepada setiap ruh, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan setiap ruh menjawab, "Benar, Engkau Tuhan kami." Pada saat itulah nama asli setiap ruh dipanggil, sebagai saksi bahwa janji itu diikrarkan dengan penuh kesadaran. Nama ruh yang dipanggil dalam perjanjian itu bukan sekadar sebutan, tetapi sebuah ikatan. Ia adalah tanda bahwa ruh telah bersaksi dan berjanji untuk setia. Sejak detik itu, nama itu terpatri dalam cahaya setiap ruh, menjadi pengingat yang tidak pernah bisa dihapus. Dunia boleh membuat kita lupa, kehidupan boleh menenggelamkan kesadaran, tetapi nama itu tetap ada, menunggu untuk dipanggil kembali. Ia adalah bukti bahwa kita pernah berdiri di hadapannya, bahwa kita bukan sekadar makhluk yang tiba-tiba lahir tanpa asal-usul. Namun sejak ruh turun ke dunia dan terperangkap dalam jasad, tirai lupa menutup semua memori itu. Kita diberi nama baru oleh orang tua, kita hidup dengan sebutan duniawi, dan kita mulai mengira itulah identitas sejati kita. Padahal di alam malakut, nama asli kita tetap dipanggil, meski kita sendiri tidak mendengarnya. Kadang-kadang, dalam doa yang sangat tulus atau tangisan yang sangat dalam, gema samar itu muncul kembali. Jiwa merasa seakan-akan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang ingin dipeluk, meski tidak tahu apa. Itulah kerinduan terhadap perjanjian purba, kerinduan untuk kembali mendengar nama sejati yang dulu pernah dipanggil di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menempuh jalan batin seringkali mengatakan bahwa perjalanan spiritual sejati bukanlah perjalanan menuju sesuatu yang baru, melainkan perjalanan pulang. Pulang kepada cahaya asal, pulang kepada janji yang dulu pernah diucapkan, pulang kepada nama sejati yang pernah diperdengarkan. Dunia hanyalah tempat singgah, tempat di mana kita diuji apakah kita masih setia kepada perjanjian itu.
Ataukah kita terpesona oleh gemerlap fana hingga lupa bahwa kita pernah berdiri di hadapannya? Dan disinilah misteri terbesar itu bersembunyi. Saat ajal tiba, nama asli ruh kita akan kembali dipanggil. Jika sepanjang hidup kita tidak pernah mengenali gema itu, panggilan itu akan terdengar asing. Tetapi bagi mereka yang hidupnya selalu terhubung dengan cahaya, panggilan itu terdengar begitu akrab, menggetarkan jiwa, dan menuntun ruh pulang tanpa ragu. Pertanyaannya, sudahkah kita menyiapkan diri untuk mengenali panggilan itu kembali? Ataukah kita akan datang dengan hati yang kosong, lupa pada janji, dan asing terhadap nama sejati kita? Bab 8. Nama ruh yang tersembunyi di balik tirai dunia. Sejak lahir, manusia disibukkan dengan identitas duniawi. Kita diajarkan untuk meraih gelar, mengangkat status, menjaga reputasi, dan membangun nama baik di mata manusia. Nama duniawi menjadi alat untuk mendapatkan pengakuan, bahkan sering menjadi kebanggaan yang berlebihan. Tetapi, tanpa disadari, semua itu hanyalah selubung tipis yang menutupi cahaya sejati. Tirai dunia telah begitu rapat menutupi nama asli ruh kita, hingga sebagian besar manusia mati tanpa pernah sekalipun mendengar panggilan sejatinya. Mereka hidup dan mati dengan nama yang diukir di dunia, tetapi asing di langit. Nama ruh bukanlah sesuatu yang bisa kita baca di buku atau catatan silsilah keluarga. Ia tersembunyi bukan karena hilang, melainkan karena kita sendiri yang menutupinya dengan lapisan ego, kesibukan, dan keserakahan. Semakin manusia mengejar pengakuan dunia, semakin jauh ia dari gema abadi itu. Ada orang yang hidupnya penuh dengan pujian, tetapi hatinya kosong. Ada pula yang namanya dikenal luas, tetapi di dalam batinnya ia merasa asing, seakan ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar terpenuhi. Itu karena jiwa mereka tidak pernah disentuh oleh panggilan nama asli yang disembunyikan alam malakut. Namun tidak semua manusia terhalang selamanya. Ada jiwa-jiwa yang sejak muda merasa tidak pernah cocok dengan dunia, merasa seakan ada yang salah dengan realitas yang ia jalani. Mereka mencari, meraba, dan berjalan di jalan sunyi yang penuh pertanyaan. Jiwa seperti ini sedang ditarik perlahan menuju cahaya asalnya. Pencarian itu kadang panjang, penuh ujian, bahkan membuat mereka tampak berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi sesungguhnya, mereka hanya sedang mencari gema nama sejati yang menunggu di balik tirai dunia. Tirai itu bisa menipis dalam keadaan tertentu. Saat doa dilantunkan dengan hati yang benar-benar hancur, saat zikir dibisikkan dengan penuh kerinduan, atau saat kesunyian benar-benar meliputi jiwa, tiba-tiba ada sesuatu yang terasa. Sebuah bisikan, sebuah getaran, seakan ada panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Itulah momen di mana ruh hampir mendengar kembali namanya. Momen di mana tabir dunia sedikit terbuka, membiarkan cahaya malakut menyusup. Tetapi apakah manusia berani menangkapnya, ataukah ia kembali menutupnya dengan keraguan? Pada akhirnya, nama asli itu tidak akan selamanya tersembunyi. Setiap jiwa pada saatnya akan dipanggil dengan nama itu ketika berhadapan dengan Sang Pemilik kehidupan. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah kita ingin panggilan itu terasa asing dan menakutkan, ataukah kita ingin ia terdengar akrab, menenangkan, dan membuat ruh pulang dengan penuh kerinduan? Dunia adalah kesempatan singkat untuk mengenali kembali gema itu, sebelum panggilan abadi benar-benar terdengar tanpa bisa dihindari. Bab 9. Bisikan nama ruh di ambang kematian. Ada satu rahasia yang jarang dibicarakan, meski ia hadir di setiap perjalanan hidup manusia. Bisikan nama ruh pada saat kematian. Ketika napas terakhir mulai mendekat, saat dunia perlahan melepaskan genggamannya, ruh mendengar sebuah panggilan yang asing sekaligus akrab. Bukan nama dunia yang tertera di akta kelahiran, bukan pula sebutan yang dipanggil keluarga dan sahabat, tetapi nama sejati yang pernah diikrarkan di hadapan Tuhan di alam malakut. Nama itu datang bukan dengan suara, melainkan dengan getaran yang langsung mengisi inti jiwa, membuat segala rahasia yang lama terkubur mendadak terbuka. Orang yang sepanjang hidupnya lalai akan panggilan itu seringkali terkejut, bahkan ketakutan. Nama itu terasa asing, seakan bukan dirinya, seakan ia dipanggil oleh sesuatu yang tidak ia kenal.
Jiwa yang terbiasa melekat pada dunia akan meronta, berusaha menggenggam identitas fana, tetapi semuanya runtuh tak bersisa. Pada detik itu tidak ada lagi gelar, harta, atau status yang bisa menyelamatkan. Yang tersisa hanyalah ruh yang ditelanjangi oleh kebenaran, dipanggil dengan nama sejatinya, tanpa bisa bersembunyi di balik topeng dunia. Sebaliknya, bagi mereka yang sepanjang hidup menjaga cahaya batin, panggilan itu terdengar indah, seakan musik abadi yang pernah lama mereka rindukan. Nama itu terasa seperti rumah, membuat jiwa luluh dalam kelegaan yang tidak pernah mereka temukan di dunia. Saat ruh dipanggil dengan namanya, mereka merasa benar-benar kembali ke asal. Seakan semua kebingungan, penderitaan, dan perjalanan panjang hanya menjadi jembatan menuju momen itu. Tidak ada ketakutan, yang ada hanya kepulangan. Para ahli hakikat mengatakan, kematian bukanlah akhir, tetapi pembukaan tabir. Pada saat itulah, semua yang samar menjadi jelas, semua yang terlupakan kembali hadir, semua yang tertutup akhirnya terbuka. Ruh mendengar namanya sendiri, nama yang menjadi saksi janji purba dengan Tuhan. Dan pada momen itu, semua manusia akhirnya sadar. Selama ini kita hanya berlari mengelilingi dunia untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah tertanam dalam diri sejak awal. Maka, pertanyaan terbesar yang harus kita renungkan adalah ini. Apakah kita sedang mempersiapkan jiwa untuk mengenali panggilan itu dengan tenang? Ataukah kita terus menutup telinga batin hingga saatnya tiba dan panggilan itu justru mengejutkan kita seperti suara asing di kegelapan? Kematian bukanlah misteri bagi jiwa yang sudah mengenali namanya sejak hidup. Tetapi bagi jiwa yang lalai, kematian adalah keterkejutan yang tak berujung. Bab 10, kembali pada nama abadi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan hidup manusia hanyalah satu arus panjang yang mengalir menuju satu momen. Saat ruh dipanggil dengan nama abadi yang pernah ia kenal di alam malakut. Dunia hanyalah persinggahan, sebuah panggung sementara di mana kita memainkan peran, mengenakan topeng, dan membangun citra. Namun tidak ada satupun dari itu yang dibawa pulang. Semua gelar, semua harta, semua kebanggaan lenyap seketika. Yang tersisa hanyalah diri yang telanjang, ruh yang dipanggil dengan nama aslinya, dan keabadian yang menanti di balik tabir. Nama ruh itu bukan sekadar identitas. Ia adalah kunci, pintu sekaligus cahaya. Ia adalah ikatan janji yang pernah diucapkan oleh setiap jiwa di hadapan Tuhan. Janji untuk mengenal, untuk mengabdi, dan untuk kembali. Sebagian manusia lupa akan janji itu, larut dalam hiruk-pikuk dunia, hingga saat dipanggil nama sejatinya, ia merasa asing. Tetapi bagi mereka yang setia menjaga kesucian batin, yang terus mencari meski tersesat berkali-kali, nama itu menjadi cahaya yang menuntun, sebuah panggilan pulang yang begitu hangat. Dalam keheningan terdalam, jika kita mau jujur mendengar, gema nama itu sesungguhnya selalu ada. Ia hadir di balik doa yang tulus, di balik zikir yang berulang, bahkan di balik kesedihan yang membuat kita hancur dan sujud. Alam dunia seringkali terlalu bising, membuat kita tuli akan bisikan itu. Tetapi begitu kita menenangkan diri, mengikis lapisan ego, dan menyelam ke dalam hati yang paling dalam, tiba-tiba nama itu bergetar samar, seakan memanggil kita untuk kembali mengingat asal. Dan inilah rahasia besar yang jarang disadari. Mengenal nama ruh kita di dunia adalah sebuah anugerah, sebab itu berarti kita telah merasakan sebagian dari kepulangan sebelum benar-benar pulang. Nama itu bukan sekadar bunyi, tetapi sebuah kesadaran, sebuah ingatan bahwa kita bukan sekadar tubuh yang berjalan, melainkan cahaya yang pernah bersaksi di hadapan Tuhan. Dengan mengingatnya, hidup ini tidak lagi terasa hampa, sebab setiap langkah menjadi bagian dari perjalanan pulang. Maka wahai jiwa yang mendengar narasi ini, tanyakan pada dirimu, apakah engkau sudah mulai merasakan bisikan nama itu di dalam batinmu? Apakah engkau siap jika suatu hari panggilan itu datang, bukan dari dunia tetapi dari langit? Jangan biarkan dirimu pulang dalam keadaan asing terhadap namamu sendiri. Carilah, resapilah, dan bukalah telinga hatimu. Karena ketika saatnya tiba, hanya dengan nama itulah engkau akan benar-benar kembali ke rumahmu yang sejati. Keabadian di hadirat Tuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam sepi, siapakah dirimu yang sejati sebelum engkau mengenakan nama dunia? Ada sebuah rahasia yang tersimpan jauh di balik tirai alam malakut. Sebuah nama ruh yang hanya dipanggil oleh Tuhan. Nama yang menjadi saksi janji kita di hadapannya, jauh sebelum jasad ini lahir ke bumi. Hari ini, mari kita selami kisah yang jarang tersingkap. Sebuah perjalanan batin menuju pintu misteri terbesar, mengenali nama sejati ruh kita. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga, karena bisa jadi apa yang akan kau temukan malam ini akan mengguncang kesadaranmu. Dan bila engkau merasakan getarannya, jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan, serta tekan tombol like agar lebih banyak jiwa yang ikut terbimbing dalam perjalanan ini. Karena siapa tahu, video ini adalah jalan bagimu untuk mengingat nama sejati yang pernah engkau lupakan.